Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. 16 anak nagari belum diterima. Penguruskan Kota Selayar mendatangi Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bukit Tinggi. 4 calon mahasiswa Institut Pertanian Bogor asal Pariaman terancam gagal kuliah karena tak sanggup membayar uang pangkal. Ratusan orang tua murid menerima dana program Indonesia Pintar melalui jalur anggota DPR RI. Yang sudah dapat SK. Ratusan orang tua murid antre untuk mengambil surat keterangan beasiswa program Indonesia Pintar PIP di kantor salah satu partai politik di Padang hari Rabu. Beasiswa PIP yang diterima ini melalui jalur anggota DPR RI, kemudian diteruskan ke daerah melalui anggota DPRD Sumbar Albert Hendra Lukman. Jumlah siswa yang menerima beasiswa PIP di Padang berjumlah 3.000 orang, yang meliputi murid SD hingga siswa sekolah lanjutan tingkat atas. Untuk murid SD, menerima uang sejumlah Rp450.000 per tahun. Untuk SMP, Rp750.000 per tahun. Dan untuk siswa SMA sederajat, menerima Rp1.800.000 per tahun. Dana PIP merupakan kebijakan pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan anggota DPR RI, yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua murid dalam memasuki tahun ajaran baru. Salah seorang orang tua murid menyatakan kegembiraannya menerima beasiswa PIP ini karena dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang saat ini duduk di bangku kelas 2 SMP. Bagus, membantu masyarakat buat anak Zivilia Permaisuri De Chandrie. Anaknya kelas berapa? Anak kelas 2 SMP. SMP 24 Padang. Berapa bantuannya? Oh, buat SMP 750. Terbantu nggak? Sangat terbantu. Muhammad Zikra. Bahwa program PIP ini kan adalah program Indonesia Pintar. Program yang digagas oleh pemerintah Republik Indonesia untuk bagaimana membantu yang namanya orang tua, murid, baik itu pelajar SD, pelajar SMP, pelajar SMA untuk bisa tetap melanjutkan sekolahnya, tidak putus sekolah, kan begitu. Karena kan kebutuhan anak-anak sekolah ini mulai dari bajunya, kemudian juga mulai dari bukunya, alat tulis. Orang tua murid yang berstatus ASN tidak dibenarkan menerima dana PIP. Demikian juga dengan orang tua yang menerima dana melalui program Keluarga Harapan PKH dari Kementerian Sosial juga tidak dibolehkan menerima dana PIP lagi. Johardio Anse melaporkan dari Padang. Kalau kemarin itu dia tahu kelas 3. Polisi yang berpakaian bebas ini bukan sedang bermain petak umpet, tapi mereka sedang mencari seorang pencuri yang diketahui bersembunyi di semak-semak di daerah Belimbing, pinggiran kota Padang pada Senin dini hari. Pelaku yang bernama Ijup ini sadar jika dirinya sedang dicari dan posisinya terjepit hingga memaksanya keluar dari persembunyian dan berupaya kabur. Namun langkahnya terhenti karena masih ada polisi yang berpakaian bebas yang bersiaga dengan sepeda motor. Ijup pun diringkus dengan mudah. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri telepon genggam milik korbannya. Tak tanggung-tanggung, pencurian itu telah dilakukannya sebanyak 5 kali di lokasi berbeda. Berdasarkan pengakuan itu, petugas menyita 2 buah telepon genggam curian yang telah dijual kepada penadah. Modusnya, pelaku beraksi dengan mengintai rumah-rumah yang terlihat lengang, kemudian masuk secara diam-diam, lalu mengambil telepon genggam yang ada di atas meja. Bersama barang bukti, pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kita amankan 1 orang pelaku 363 atau pencurian malam hari. Untuk BB yang berhasil diambil 2 unit
handphone untuk TKP di Kelurahan Belimbing, Kecamatan Kuranji. Untuk modus pelaku masuk ke rumah korban dengan cara sembunyi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.